Setelah The Fed menurunkan suku bunga acuannya sampai 50 basis point, akhirnya market merespon positif. Ya, hal ini terbukti ya tanggal 3 dan 4 Maret 2020 kemarin secara mengejutkan IHSG naik, dan naiknya itu nggak tanggung-tanggung juga, naik kurang lebih 5%. Dari level 5.300-an menjadi 5.500-an. Nah, saat itu teman-teman saya sudah mulai senang, mulai happy, kemudian banyak kontak ke saya, sampai ada yang bertanya seperti ini, Mas, kira-kira sekarang ini waktu yang tepat untuk beli ya? Waktu yang tepat untuk masuk beli saham. Nah, karena mereka menganggapnya bahwa trennya itu sudah mulai naik. Tetapi apa yang kemudian terjadi ya? Akhirnya tanggal 5 Maret 2020 IHSG justru stuck, dan tanggal 6 Maret 2020 ya, saat video ini diambil, IHSG kembali turun. Sekarang saya ingin nunggu teman saya yang tadi tanya ke saya, Ros, ini sudah saatnya masuk nih gitu. Saya pengen tahu nih komentar dia nanti itu seperti apa. Apakah ketika IHSG kembali turun kemudian beliau menganggap bahwa tren sekarang tren turun akhirnya beliau cut loss atau tidak gitu. Nah, cuman gini teman-teman sekalian ya. Kalau kita melakukan trading harian seperti itu, ya itu memang bisa-bisa juga. Cuman kalau menurut saya itu membuat kita itu semakin was-was, semakin nggak nyaman. Ketika IHSG naik kita pengennya ikut masuk ya, ikut turun supaya kita nggak ketinggalan kereta gitu kan. Tapi begitu turun kita takut lagi akan turun lebih dalam lagi, akhirnya kita melakukan cut loss. Saya tuh cuman kasihan dengan pekerjaan teman saya tadi ya, pekerjaan rutinitas harian yang dimana dia kerja di kantor, itu pasti akan terganggu. Mau nggak mau pasti akan terganggu. Begitupun juga dengan Anda yang juga misalkan punya bisnis yang lain di luar sana. Jika pola trading Anda seperti itu, ya itu juga nantinya akan mengganggu bisnis Anda yang lain. Nah, makanya saya selalu berulang kali mengatakan bahwa kita sebisa mungkin jangan ikut-ikutan market gitu. Kita santai aja gitu. Nah, ini saya ada tips teman-teman sekalian ya, dan sebenarnya tips ini juga sudah sering kali saya katakan, tapi saya nggak akan bosan-bosan lagi mengulangnya karena memang ini sangat penting supaya nilai investasi kita maupun pekerjaan rutinitas kita itu semua berjalan dengan baik. Yang pertama teman-teman sekalian, jangan lupa untuk membeli saham perusahaan yang tumbuh, yang fundamentalnya bagus dan kuat. Ya, sekali lagi ini pedoman yang paling penting. Ketika Anda membeli saham, Anda harus tahu dulu kira-kira sahamnya ini, perusahaannya ini bagus atau tidak, itu dulu teman-teman ya. Nggak pedulilah IHSG mau turun mau naik, nggak pedulilah ini gara-gara corona atau suku bunga yang naik atau turun, nggak peduli. Yang penting nomor satu itu dulu teman-teman, cari perusahaan yang bagus, yang sesuai dengan karakter Anda. Maksudnya adalah Anda suka dengan bisnisnya. Nah, itu yang poin pertama yang paling penting. Yang kedua adalah beli saham di perusahaan tersebut saat harganya murah. Dan memang teman-teman sekalian saat ini harganya murah. Nah, supaya kita tahu harga saham tersebut murah atau tidak, nah teman-teman perlu menilai harga wajar sahamnya. Dan itu juga penting teman-teman. Jadi Anda harus menentukan harga wajar sahamnya itu di berapa. Nah, untuk menentukan harga wajar ini teman-teman sekalian, memang bagi Anda yang mungkin nggak pernah lihat laporan keuangan itu seperti apa, nggak pernah lihat rasio-rasio keuangan seperti apa, mungkin akan kesulitan. Ya makanya Anda harus belajar teman-teman sekalian. Jadi Anda harus belajar, Anda harus menghitung ya. Teman-teman bisa tonton video saya karena saya sudah banyak sekali mengupload tentang cara analisa saham ya. Teman-teman bisa masuk ke playlist di channel ini, pilih cara analisa saham. Di situ ada judul cara menentukan harga wajar saham. Nah, teman-teman bisa tonton berulang kali, kemudian praktekkan caranya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, ya sudah teman-teman langsung saja manfaatkan ebook saya teman-teman. Karena di dalam ebook saya sudah analisa 35 saham, di mana masing-masing sahamnya saya sudah menentukan dan menyimpulkan harga wajar sahamnya itu di berapa. Nah, teman-teman bisa dapat ebook saya itu di website saya eroseperwita.com. Nah, manfaatkan itu teman-teman. Setelah Anda menemukan atau Anda sudah menentukan harga wajar sahamnya, baru Anda punya target belinya di berapa. Nah, inilah biasa yang kita sebut dengan margin of safety ya. Misalkan Anda tentukan harga wajarnya di 2.000, saat ini harganya 1.000, ya sudah berarti itu murah, masuk beli. Kemudian yang ketiga, sabar. Nah, ini juga penting teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda sudah
menemukan perusahaan yang bagus, Anda sudah menentukan harga wajar sahamnya dan Anda membelinya di harga murah. Nah, yang ketiga ini adalah sabar. Anda tunggu teman-teman, tunggu sampai nanti kondisi membaik. Ya insya Allah lah, saya yakin virus corona ini juga nanti akan ada obatnya ya. Karena saya lihat ya semua negara di dunia ini juga berlomba-lomba untuk cari solusi bagaimana cara menyembuhkan atau cara menghilangkan efek dari virus corona ini. Nah, suatu saat ketika ekonomi sudah mulai membaik lagi, sudah mulai tenang lagi, sudah mulai stabil lagi, pasti harga-harga saham tersebut saya yakin sih akan naik. Nah, oke, itu teman-teman sekalian sedikit refresh ya tentang cara kita berinvestasi yang menurut saya ini sangat berguna dan sangat nyaman, tenang, dan membuat kita tuh nggak stres secara harian. Nah, oke, teman-teman sekalian, silahkan teman-teman komentar supaya kita bisa berinteraksi ya. Jangan lupa juga subscribe, kemudian jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.